Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah bisnis dengan dosen pengampu Ibu Leli Suryani SEMM. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan judul Sistem Keamanan e-Payment dalam e-Bisnis. Sebelum kami memasuki ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama di sini ada Afifah Noel Fadila Isyam dengan NIM 2210 1120 0634. Yang berikutnya ada saya sendiri, Astria Magdalena Margun dengan NIM 2210 1120 1224. Yang berikutnya ada Kaila Fairu Jara dengan NIM 2210 1120 1157. Yang berikutnya ada Naila Hasanah dengan NIM 2210 1120 0646. Yang berikutnya ada Felicia Rachel dengan NIM 2210 1120 0639. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sistem Keamanan e-Payment dalam Bisnis. Perkenalkan, nama saya Astria Magdalena Marbun dengan NIM 2210 1120 1224. Di sini saya akan menjelaskan pengertian e-payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai perantara. Metode pembayaran ini sangat mempermudahkan penjual dan pembeli. Hanya saja penjual dan pembeli hanya membutuhkan internet dan smartphone. Beberapa bentuk e-payment yang sering digunakan dalam e-commerce seperti bank transfer, e-wallet, serta pembayaran melalui kartu kredit maupun debit. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian e-payment menurut para ahli. Di sini Turban E dan King D 2002 menjelaskan bahwa e-payment adalah sebuah mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui internet untuk transaksi pembelian barang maupun jasa oleh customer. Sedangkan di sini Ming Yen Theo et al. 2013 menjelaskan bahwa e-payment adalah model pembayaran yang dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi secara online dengan memanfaatkan internet, tanpa harus datang berjauh-jauh. Perkenalkan, saya Kaila Fairu Zahra. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat e-payment dalam e-bisnis. Perkembangan e-payment saat ini semakin diandalkan untuk berbagai transaksi. Penawaran terbaik terus diberikan, sehingga bukan hanya untuk memberikan kemudahan berbelanja, namun juga bisa berbelanja dengan hemat. Manfaat e-payment dibagi menjadi dua, yaitu untuk pelanggan dan juga pemilik usaha. Yang pertama, manfaat e-payment bagi pelanggan. Ada pembayaran lebih instan dan cepat, keamanan transaksi lebih terjamin, lebih transparan dan minim kontak. Yang kedua, manfaat e-payment bagi pemilik usaha. Transaksi lebih mudah dan cepat, tidak ada limit transaksi, pencatatan keuangan lebih mudah, tingkat kepercayaan pelanggan meningkat. Saya Afifah Nur Fadila Isyam akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis e-payment yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama, transfer bank. Transfer bank menjadi e-payment atau pembayaran online yang sering digunakan. Saat ini sudah banyak bank digital dan m-banking yang memudahkan transaksi. Kita hanya perlu smartphone yang terkoneksi dengan internet untuk melakukan transaksi tersebut. Dengan transfer bank, kita dapat membayar apa saja seperti top up e-wallet, membeli pulsa, membeli tiket, dan lainnya. Yang kedua, internet banking. Internet banking merupakan metode yang sampai saat ini paling banyak digunakan oleh pengguna. Metode ini dapat diterapkan dengan banyak cara, misalnya transfer bank, via mesin ATM, atau mobile banking aplikasi. Yang ketiga ada KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. KRIS adalah standarisasi pembayaran yang menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia
agar proses pembayaran transaksi dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan mudah. Ada e-wallet atau dompet digital. E-wallet adalah sebuah dompet digital yang dapat menyimpan dana, melakukan pembayaran secara elektronik, dan mencatat transaksi yang telah kita lakukan. Untuk menggunakan e-wallet, kita hanya perlu mengunduh aplikasinya, lalu menginstal aplikasi e-wallet, dan mendaftarkan diri, serta mengisi saldo untuk dapat kita gunakan. Contoh e-wallet yang saat ini kita sering gunakan, yang pertama ada GoPay, lalu ada Dana, ShopeePay, Link Aja, dan OVO. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan e-payment. Yang pertama yaitu transaksinya cepat dan nyaman. Pembayaran elektronik sangat mudah dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional seperti uang tunai atau cek. Karena kita dapat membayar barang atau jasa secara online kapan saja dan di mana saja. Berikutnya yaitu mengurangi biaya transaksi. Meskipun tidak ada biaya tambahan untuk melakukan pembayaran tunai, perjalanan ke toko biasanya membutuhkan biaya. Dalam jangka panjang, pembayaran elektronik dapat menghemat biaya transaksi baik perorangan maupun bisnis. Yaitu memiliki ragam pilihan. Sistem pembayaran elektronik memungkinkan lembaga keuangan, bisnis, dan pemerintah untuk menawarkan berbagai opsi pembayaran kepada pelanggan. Sistem ini meliputi mesin teller otomatis, kartu debit, kartu kredit, mobile banking, pembayaran tagihan melalui handphone, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembayarannya aman. Bagi pemilik toko offline maupun online, e-payment bisa menjadi langkah aman untuk transaksi karena kita tidak harus membawa uang tunai, sehingga tidak beresiko mengalami perampokan, salah hitung, dan yang lainnya. Berikutnya keuntungannya yaitu banyak promo. Salah satu bentuk pembayaran elektronik seperti dompet elektronik menyajikan banyak promo yang membuat kita tergiur untuk melakukan banyak transaksi keuangan dengan aplikasinya. Selanjutnya kekurangan e-payment. Pertama yaitu cybercrime atau kejahatan dunia maya. Meskipun langkah-langkah ketat seperti enkripsi tersedia untuk membuat pembayaran elektronik aman dan terlindungi, tapi masih rentan terhadap peretasan. Kedua yaitu efektivitas tergantung dengan jenis biaya dan wilayah. Karena penyebaran internet Indonesia yang masih belum terjangkau dari Sabang sampai Merauke, membuat pengguna e-payment mengalami kendala. Karena wilayah yang belum terjangkau internet, yang sudah terjangkau internet tapi masih terbatas kecepatannya, tentu tidak mempunyai e-payment. Berikutnya yaitu munculnya perilaku konsumtif. Kenyamanan transaksi menggunakan e-payment seperti dompet elektronik menjadikan sebagian dari kita terlena. Kemudahannya membuat kita tergiur untuk membeli ini dan itu. Belum lagi munculnya banyak promo dari merchant yang bekerja sama dengan pihak dompet elektronik. Tentunya membuat kita semakin tergiur untuk bertransaksi. Perkenalkan, nama saya Felisa Rahel dengan NIM 221011-20639. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keamanan e-payment dalam transaksi e-bisnis. Yang pertama ada Public Key Infrastructure atau PKI. Infrastruktur kunci publik menyediakan suatu sertifikat digital yang dapat mengidentifikasi perorangan atau suatu direktori jasa dan organisasi yang dapat menyimpan dan manakala diperlukan untuk menarik kembali sertifikat tersebut. Yang kedua ada Public Key Enrichment, suatu proses pengkodean data mentah menjadi data yang tersamar yang dikirimkan oleh pengirim yang dapat disampaikan oleh penerima dengan aman dan teknik pemetaan tertentu. Adapun kriteria keamanannya, yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality, orensitas, autentik, integritas, dan tidak dapat disangka. Yang ketiga ada Public Key Algoritma kunci publik, disebut juga dengan algoritma asimetris, yaitu algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda pada saat melakukan enkripsi dan melakukan deskripsi. Yang keempat ada sertifikat digital. Sertifikat otomatis merupakan pihak ketiga yang bisa dipercaya. Sertifikat otomatis yang akan menghubungkan kunci dengan pemiliknya.
TTP ini akan menerbitkan sertifikat yang berisi identitas seorang dan juga kunci privat dari orang tersebut. 5. Tanda tanggal digital. Tanda tanggal digital merupakan tanda tangan yang dibuat secara elektronik dengan jaminan yang lebih terhadap keamanan data dan keaslian data, baik jaminan tentang identifikasi pengirim dan kebenaran dari data atau paket data tersebut. Yang keenam ada Secure Socket Layer, merupakan suatu protokol yang membuat sebuah pipa pelindung antara browser, card holder, dengan merchant, sehingga pembajak atau penyerah tidak dapat menyadap dan membajak informasi yang mengalir pada pipa tersebut. Yang ketujuh ada Transport Layer Security, adalah protokol kriptografik yang menyediakan keamanan komunikasi pada internet, seperti email, internet faxing, dan perpindahan data lain. Yang kedelapan, yang terakhir, Secure Electronic Transaction, merupakan suatu proses di mana saat sang pemegang kartu kredit akan membayar belanjaannya di website merchant, pemegang kartu akan memasukkan surat perintah pembayaran dan informasi kartu kreditnya ke dalam sebuah amplop digital yang hanya bisa dibuka oleh payment gateway. Amplop tersebut berisikan surat pemesanan barang dikirim ke merchant. Merchant akan memproses surat pemesanan barang-barang serta mengirim amplop digital tersebut kepada payment gateway yang akan melakukan orientasi. Payment gateway melakukan orientasi dan jika disetujui akan mengirimkan kode otorisasi kepada merchant. Merchant kemudian mengirimkan barang tersebut kepada pemegang kartu kredit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.